Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Dai SRD Channel ya. Seperti biasa di malam Jumat kita akan menyajikan tontonan misteri yang akan kami ungkap. Dan saat ini saya berada di salah satu wilayah yang mana wilayah tersebut bernama Legok Bali ya. Dari namanya aja saya sudah agak-agak merinding ya. Di Legok Bali ini nanti kita akan cari tahu ya, ungkap kenapa daerah ini dinamakan Legok Bali. Dan daerah ini adalah akses jalan antara dua desa ya, menghubungkan antara Kademangan dengan Citanglar. Cuman sebelum memasuki wilayah perkampungan tersekat sekitar kurang lebih 800 meter ya. Itu ada hutan ya, ada hutan yang sering dilewati manusia. Nah, konon katanya di hutan tersebut, di hutan ini maksudnya, sering warga yang lewat sini mendapat gangguan-gangguan mistis ya. Gangguan-gangguan mistis yang sering dialami hampir beberapa tahun ke belakang ya. Semua warga hampir mengalami, tapi tidak semua, tapi kebanyakan orang-orang yang kelahirannya mungkin di tahun 99 ya, itu waktu listrik belum masuk ke sini sering banyak kejadian. Bahkan di kampung tersebut hampir semua mengalami. Dan untuk mengungkap misteri tersebut, saya juga di sini sudah didampingi dengan narasumber ya, narasumber yang kebetulan warga penduduk di sini. Mana Pak Adenya? Tolong sini. Nah, nih. Dengan Bapak siapa? Bapak Ade. Nah, ini Bapak Ade ini salah satu warga di sini dan beliau tahu banyak tentang sejarah-sejarah Legok Bali. Ini sedikit ya, saya sebelum kita masuk ke wilayah yang jadi target kita. Ini dinamakan Legok Bali itu asalnya dari mana Pak? Saya luruskan ya, bukan Legok Bali saja. Di sini dulu ada guha kan. Dulu guha Legok Bali di sini. Ya, sering terjadi kejadian di masa lalu sebelum listrik masuk gitu kan. Mungkin sekarang juga masih ada, tapi sekarang harus sedikit berkurang. Ada seseorang yang menjelma seperti temannya sendiri. Ada yang dicegat dengan berbentuk benda yang melayang-layang di atas, seperti apa namanya, pocong lah. Tapi saya sendiri belum pernah merasakan. Usia saya sudah 55. Nah, dengan seperti itu saya ingin membuktikan di sini apa benar apa tidaknya. Tapi dari cerita warga-warga hampir semua orang, hampir 80% ya, lah pernah mengalami. Seperti katanya kan di sini di pinggir-pinggir jalannya antara berseberangan ya, bambu dengan bambu, ketika lewat itu mungkin kalau tertiup angin itu semua bambu bergerak. Tapi ini cuma bergerak satu ini aja ya. Satu rumpun bambu bergerak dengan kencang. Bahkan itu, bapak saya juga dulu pernah dicegat. Rumpun itu cuma satu aja yang bergerak, yang lainnya tidak. Nah, terus emas saya menjelma itu orang seperti saudaranya sendiri, tapi begitu cepat berjalan sampai tidak ketemu. Nah, itulah kejadian-kejadian di wilayah. Tadi saya juga berbincang-bincang dengan salah satu warga, katanya dulu pernah dicegat dengan burung yang begitu besar. Ya. Kalau nggak salah nama warganya Waojin kalau nggak salah. Tambahin ya, dulu itu katanya setiap malam Jumat di Guha Bali itu sering kajian orang lewat dengar suara gamelan, suara musik, suara wayang golek lah. Itu Bali itu nama orang atau ya yang pemilik itu tanah itu, pemilik gua itu dulu. Pemirsa katanya Bali itu ini diambil dari nama pemiliknya ya, milik gua itu sendiri. Mungkin Bali itu mungkin Pak Ade tahu hidupnya di tahun berapa gitu. Ya sekitar tahun 50-an. Sini 50 sampai 70. Udah meninggal, berarti tidak lama setelah Indonesia merdeka. 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya sekitar saya itu sekitar berapa ya? 10 tahunan lah. Berarti beliau masih mengalami ya. Mungkin walaupun masih kecil tapi sering mendapatkan cerita-cerita orang tua dulu gitu. Oke, ya pemirsa, karena ini sudah malam, kita akan langsung saja ya mencari tempat-tempat yang sering ditunjuk warga, bahwa di situ emang sering ada kejadian-kejadian. Tapi mudah-mudahan tidak ada kejadian apapun. Sekali lagi kita sedang sepertinya masuk wilayah yang diceritakan tadi ya. Oke, mungkin Pak Ade di depan, saya di tengah-tengah.
Mungkin lewat ini sih. Jalannya sangat banyak rumputnya ya. Karena mungkin orang-orang takut, jadi ini kebun tidak terurus ya. Masih jauh nggak Pak? Sering ninjak-ninjak apa gitu, karena sebenarnya ada jalan setapak ya, cuman karena tidak beraturan terhalang sama pohon-pohon, jadi kayaknya gua harus di depan, saya di tengah ya. Wah, si hidup itu Ranting itu mah ranting. Mungkin udah ini. masih basah loh. Ini saya nggak yakin lanjut apa tidak ini. Gimana lanjut? Saya sama Mang Asep di depan berdua, saya di belakangnya. Ayo depan. Semakin dalam pohonannya semakin atas ya. Nah, ini kita berada di wilayah emang yang ini tepatnya di mana Wak? Coba tolong gitu. Mang jangan terlalu jauh Mak. Ya udah lihat masih jauh terus, masih jauh ya. Corongan baju. Sudah semakin dekat, jaraknya sekitar kurang lebih ada 10 meter dari sini, dan auranya semakin terasa ya. Kalau sendirian sebenarnya saya nggak berani. Nah, di depan coba dulu. Enggak, maksudnya kita merapat ke sana, benar-benar rapat. Iya, harus merapat. Jadi Wah di depan dulu Wah. Aura negatifnya sudah terasa nih. Iya, udah terasa emang. Ada terasa. Walaupun kita merasakannya. Apa kita Oke, pemirsa, kita akan sedikit mengulas tentang dua bambu yang bergandengan ini, tapi tidak saya yang menceritakan ya, nanti beliau. Orang tua kata dari orang tua dulu kita, dari mulut ke mulut itu kan, di sini itu ya sering terjadi. Mungkin tempatnya bersembunyinya para lelembut lah istilahnya kan. Menyeramkan bagi yang sering diceritakan bergoyang-goyang itu. Ya inilah. Tapi saya harap tidak terjadi, ada sedikit karena kalau itu terjadi ini usianya itu serupa manusia. Ya, usianya ini usia bambu sekitar 100 tahun lebih lah. Ini saya masih kecil aja udah ada ini. Udah ada. Corongan maksud. Tapi ini sering ditebang nggak? Ya, sering, tapi hanya beberapa gelintir orang yang berani. Ya kalau nggak berani ya nggak bisa.
Pokoknya menurut kata orang tua harus amit-amit dulu kepada penghuni air di sini. Gitu. Ini bambunya lurus-lurus. Tapi dulu tadi saya berbincang-bincang dengan salah satu warga ketika melintas di jalan yang di depan tadi ya. Ini kan tidak ada perkampungan. Itu ada orang luar masuk ke wilayah. Terus dia kemalaman. Kalau nggak tahu itu tukang dagang cuek ya. Cuek itu ikan yang seperti salep yang direbus yang suka dipotong-potong. Katanya dia ke maghriban, terus mampir, katanya di sini ada rumah. Terus dia nginep di sini. Tapi pas pagi bangun, ternyata dia tidur di atas apa yang pohon ditebang itu. Wah, iseng nih, iseng. Pohon ditebang itu kalau orang sini tumbuh. Ya. Padahal awalnya di rumah warga katanya seorang ya, di seseorang itu dia bercerita pada warga dan cerita itu emang dari mulut ke mulut tidak pernah putus ya. Tadi saya hampir di situ agak kurang lebih 20 rumah ya. Saya datangin sekitar 19 rumah, ceritanya hampir sama semua. Ini bagi kalian ya, karena konten kita hari ini misteri, mungkin sebagian orang tentang cerita saya bisa aja mengada-ngada, tapi kalian bisa cek wilayahnya, tepatnya di Kampung Bojong Haur ya, Desa Kedemangan. Itu ceritanya hampir seperti itu semua. Tadi Kejadiannya itu sebenarnya mencegah waktu pulang, tapi dia mau pergi itu tukang asli, bukan tukang jamu, itu tukang kue. Jadinya sekitar 3:30 ke pasar dia. tukang kue yang saya ceritakan tadi nginep di sini Itu yang aslinya begitu. real dan bisa dikasih. Terus gimana jadinya ketika dicegat? Ya kembali lari, kembali ke kampung lari. Oke pemirsa, tadi saya mencoba memberanikan diri ya masuk lebih dalam. Cuman memang sudah biasa kalau malam ini terdengar suara burung-burung gitu ya. Kita biasa itu. Apa yang didengar emang? Apa yang kita ada? Ada burung. Emang kalian kedengar? Enggak ada suara apa-apa saya. Jadi saya pas lagi itu emang memberanikan diri ya. Nah. Enggak ada apa-apa. Saya pas pulang sini dengar ada suara burung-burung kecil. Emang seperti itu ya. Membuat mereka merasa tak nyaman dengan kehadiran kita ini. Oke, mungkin selain tempat ini masih ada. Dan pastilah sepertinya kita untuk tempat ini sampai di sini ya. Karena mungkin ada sedikit sambutan kecil juga ya. Mungkin agar tidak mengganggu juga ya. Kita tidak ingin apa-apa, cuma sedikit menggali, mengetahui tempat kejadian-kejadian yang diceritakan oleh warga-warga di sini ya. Oke, kita mungkin lanjut ke tempat yang lain. Wah, Manusia ya, mungkin ada dimensi lain, tapi kan kita ada ban ya. Ini kalau misalkan lewat sini harusnya seperti apa nih? Mungkin ada pesan-pesan buat warga siapa yang lewat sini gitu. biasa aja, nggak usah takut walaupun mereka ada, kita kan beda. Jangan merasa dia tidak nyaman dengan kehadiran kita, dia tidak akan takut. Yakin. Nah, bisa katanya bagi seluruh warga mungkin yang dari jauh maupun dekat ya, ketika lewat sini ya mungkin kita jangan terlalu mendramatisir ya, karena mereka tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak mengganggu mereka. Artinya kita berada terpisah dengan mereka, jadi ya seperti yang dibilang biasa-biasa aja ya, jangan Masing-masing ya. Kita hidup berdampingan tapi masing-masing ya. Oke, kita lanjut saja ke tempat yang lain ya.
pemirsa, saya sedang berada di sebuah bangunan yang sudah terbengkalai ya. Dulunya ini adalah musola, kalau orang sini menyebutnya karena kecil tajuk ya. Nah, tajuk ini dibikin buat orang-orang, kalau zaman dulu kan mereka berdagang melewati Legok Bali tadi ya. Sebelum mereka melewati mau siang mau malam, ini adalah tempat peristirahatan, apalagi di waktu sholat ya. Ya, karena mungkin kemajuan zaman semakin pesat, teknologi semakin canggih, ini orang-orang sekarang tidak terpakai lagi ya, seperti yang dagang menggunakan motor, dan akhirnya bangunan ini pun roboh ya, roboh dengan sendirinya, tidak terurus seperti ini nih. Emang ini dulunya permanen. Dekat bangunan musola tadi ya, biasanya kan mereka untuk berwudu, mandi itu ada bukan sumur ya, seperti mata air, dan mata airnya pun sekarang yang dulunya bersih terjaga sekarang ditumbuhi banyak pepohonan, karena ini emang sudah dibiarkan ya, terbengkalai, dan sumurnya pun tidak digunakan oleh warga seperti yang saya bilang tadi, buat wudu, buat mandi. Dan akan kita lihat seperti apa sumur yang sudah tua, mata air yang sudah tua. Ini dulunya tangga ya, tangga untuk menuju mata air. Dan karena apakah kita masuk ke sana? Coba ada gelap ini. Tepat di bawah saya ini adalah pemandian yang sering digunakan warga untuk berwudu, mandi, dan mereka beristirahat di musola yang terbengkalai tadi. Ini Pak, katanya juga ya sebenarnya ini masih bisa digunakan, cuman karena tadi sering mendapatkan ada gangguan-gangguan. Seperti apa sih yang ada di sini? Gangguannya kayak macam kalau sekitar jam 8-10 sana itu dia mandi, padahal nggak ada orang. Waktu ini ya nggak ada orang. Oh, jadi ada yang mandi ya? Kelihatan ada yang dengar ada yang mandi, tapi ya tidak ada apa. Di pemandian ini dulu ya, kalau sudah lewat malam sering ada kejadian seperti orang mandi, tapi pas dilihat ternyata nggak ada orang. Seperti itu ya Pak ya? Nah makanya, dan sampai saat ini akhirnya ya tidak terpakai, tidak difungsikan oleh warga, mungkin karena banyak sekali cerita-cerita misteri yang ada di dalamnya. Udah, kita naik. Tidak terus. Oke pemirsa, malam Jumat kita berakhir sampai di sini dulu ya. Tadi kita sudah mencari, menguak misteri-misteri, cerita-cerita orang tua dulu yang berada di wilayah Lombok. Nantikan edisi selanjutnya kita juga akan masih banyak mengungkap misteri, namun spesial di malam Jumat ya. Oke, Pak Ade, terima kasih ya sudah menjadi narasumber kami, sudah membantu kami menelusuri tempat-tempat yang sudah kita tadi datangi. Dan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin dari Pak Ade juga ada yang perlu disampaikan, mungkin pesan-pesannya untuk warga-warga yang ya minimal yang suka lewat di wilayah Legok Bali. Sama-sama terima kasih untuk pesan untuk warga di sini. Ya anggap saja itu sebuah dongeng sebelum bobo lah. Itu jangan bikin kalau takut, karena takut ada pada diri kita. Kan itu tolong jangan saling menjaga. Mereka itu jangan sampai terusik. Ada etika ya. Mereka kalau terus akan mengganggu kita. Ya, sama seperti kita. Kalau kita diganggu, Intinya kita masing-masing saja ya, karena beda alam, walaupun berdampingan tapi kita beda alam. karena mereka dan kita itu berbeda alam. Nah, oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like and subscribe Dai SRD channel. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari kita. Mantap, wassalam.